Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai atau panjang dan arah. Seperti yang kita ketahui, besaran itu ada dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh besaran skalar yaitu jarak, luas, volume, daya, dan lain-lain. Sementara itu, contoh dari besaran vektor yaitu perpindahan, percepatan, kecepatan. Terus bagaimana kita menuliskan suatu vektor? Notasi vektor ditulis dengan huruf dan di atasnya diberi tanda panah yang menunjukkan arahnya seperti ini. Notasi vektor ini menunjukkan bahwa vektor ini arahnya dari titik awal A ke titik B, atau bisa juga kita sebut vektor A. Terus bagaimana cara menggambar suatu vektor? Suatu vektor bisa digambar dengan anak panah seperti ini. Jadi anak panah terdapat pangkal dan ujung vektor. Dan vektor U ini berjalan dari titik pangkal A ke titik ujung B. Selanjutnya ada lagi istilah panjang vektor. Kalau kita lihat gambar tadi, panjang vektor itu adalah panjang anak panah dari A ke B ini. Nah, notasinya bisa dituliskan seperti ini. Notasi panjang vektor ini menunjukkan panjang vektor dari A ke B atau panjang vektor U. Vektor satuan. Vektor satuan yang panjangnya satu satuan dan searah dengan vektornya. Notasi dari vektor satuan bisa ditulis seperti ini. Jadi, kalau kita punya vektor A, maka vektor satuan dari vektor A itu dituliskan seperti ini. Huruf A dengan memakai topi. Jika ingin mengetahui suatu vektor satuan, bagaimana caranya? Jadi, vektor satuan dari vektor A itu adalah vektor dibagi dari panjang vektor A. Selanjutnya, kita akan bahas kesamaan dua vektor. Jadi, kalau kita punya dua vektor, maka kedua vektor itu sama kalau apa sih? Dua vektor itu bisa dikatakan sama apabila panjang dan arahnya sama. Contoh, di sini ada dua vektor, yaitu vektor OA dan vektor EF. Coba perhatikan, vektor OA dan vektor EF adalah vektor yang sama, karena keduanya memiliki panjang yang sama dan arah yang sama. Karena vektor OA sama dengan vektor A, dan vektor OA sama dengan vektor EF adalah vektor yang sama, maka vektor EF ini bisa kita sebut vektor A. Pada vektor itu, ada yang dinamakan negatif dari vektor. Ada vektor OA dan vektor OA lainnya, tetapi arahnya berbalik. Dari titik A ke titik O, panjang vektor tersebut sudah sama, tetapi arahnya berlawanan. Berarti, bisa dikatakan hubungannya itu adalah vektor AO sama dengan negatif vektor OA. Jadi, yang dikatakan negatif dari vektor itu kalau arahnya berlawanan dengan vektornya. Basis IJK. Seperti yang kita pelajari pada vektor dua dimensi, hanya memakai basis I dan J. Di tiga dimensi ini, kita butuh satu lagi, yaitu vektor basis K yang mewakili sumbu Z. Vektor basis K ini sifatnya sama dengan vektor basis I dan J, yaitu panjangnya satu satuan. Kalau searah dengan sumbu Z positif menjadi vektor basis K, kalau searah dengan sumbu Z negatif, maka menjadi negatif vektor K.
Notasinya juga sama-sama memakai topi, karena vektor basis K ini adalah vektor satuan. Di gambar ini, terdapat vektor basis I, vektor basis J, dan vektor basis K ketika pangkalannya sama-sama di titik 0,0. Jadinya seperti ini. Contoh, kita mempunyai sebuah vektor P, yaitu vektor yang pangkalnya di titik 0,0,0 dan ujungnya di titik 1,1,2. Tentukan vektor P jika disajikan dengan basis I, J, dan K. Kita mulai dari I dulu. I itu dari 0 ke 1, berarti hanya ada satu satuan I. Dan arahnya juga searah dengan sumbu X positif. Berarti dituliskan hanya I. Terus lanjut ke komponen J. J itu dari 0 ke 1, juga berarti satu satuan juga. Arahnya juga searah dengan sumbu J positif, berarti dituliskan hanya J. Terakhir, komponen K dari 0 ke 2, berarti ada dua satuan dan arahnya sama dengan sumbu Z positif, berarti dituliskannya 2K, sehingga dituliskan vektor P seperti ini. Vektor koordinat pada 3 dimensi tinggal ditambah vektor basis K, maka bentuk umumnya bisa kita tulis seperti ini, di mana Px, Py, dan Pz-nya adalah besaran masing-masing komponen pada vektor basis I, J, dan K. Panjang vektor di 3 dimensi juga memakai konsep Pythagoras. Contoh, seperti yang kita lihat gambar pada slide yang sebelumnya, terdapat vektor P yang ujungnya bernilai 1,1,2. Terus, bagaimana cara mencari panjang vektornya? Kita substitusikan nilai vektor P pada rumus panjang vektor, sehingga kita bisa peroleh panjang dari vektor P adalah akar 1 tambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 6. Vektor satuan. Misalkan kita ingin mengetahui vektor satuan dari vektor A, maka rumusnya adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Contoh, tadi kita sudah tahu bahwa vektor P sama dengan I ditambah J ditambah 2K. Panjangnya akar 6. Maka, vektor satuannya adalah I ditambah J ditambah 2K bagi akar 6.